Selamat datang lagi semuanya di podcast saya. Hari ini saya kedatangan seorang lender ya, salah satu bank juga besar di Amerika. Namanya Pak Hadi. Salam kenal, nama saya Hadi. Saya lender di sini. Ya, terima kasih Pak Hadi sudah datang. Mungkin Pak Hadi bisa perkenalkan diri dulu sedikit ya, kayak backgroundnya tuh bagaimana, kayak sejak kapan tinggal di Amerika, apakah pertama kali tinggal di Seattle atau bagaimana? Silakan Pak Hadi. Ya, jadi saya datang ke Amerika itu tahun 2004 ya, di Seattle. Datangnya sendiri. Terus background aku itu sebenarnya itu di sini sebagai student. Tapi sebagai green card holder ya. Oke. Habis itu sekolah, tapi kerja sampingan juga. Setelah tamat kuliah, saya kerjanya di bagian perbankan. Oke. Jadi saya kerja di bagian perbankan di sini, dan sekarang saya adalah bagian peminjaman rumah. Oke. Itu Ya. dulu Pak Hadi tahun 2004 kuliahnya apa ya jurusannya? Aku kuliahnya itu jurusannya bisnis di college. Oke. Habis itu transfer ke university itu studinya itu akuntansi. Oh, oke. Ya. Itu semua di Seattle ya? Itu semua di Seattle. Oke, jadi dari 2004 sampai sekarang tinggal di Seattle ya? Tinggal di Seattle. Oh, Ya. oke. Terus kuliahnya terakhir di mana? UW? Enggak, saya kuliah terakhir di Central Washington University. Oh, Central ya. Oke, Iya. siap. Oke. Terus habis itu jadi dari sana langsung pindah ke sini kerja di bank sini gitu. Benar. Oke. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak Adi. Iya, sama-sama. Iya. Ya jadi ini Pak Adi, karena kan ini kita kan bahasnya, kebetulan saya punya podcast ini juga membahas kayak bagaimana orang-orang di Indonesia. Jadi ketika mereka, mungkin contohnya kayak misalnya salah satunya seperti Pak Hadi gini ya, mereka kuliah di sini, sekolah di sini, terus dapat kerjaan di sponsor gitu ya. Terus mereka bisa ada penghasilan, terus mau beli rumah nih. Dan Iya. terus kan di sini rata-rata orang pinjam uang ya. Benar. Nah itu syaratnya seperti apa ya Pak Hadi kira-kira ya? Kalau buat orang-orang yang dari luar, terus sekolah di Amerika di sini, setelah tamat kuliah, terus kerja di perusahaan gede di sini, terus ada status H-1B visa, mereka bisa mengambil pinjaman rumah. Itu kita bisa gitu. Prosesnya itu melakukan aplikasi dengan lender di sini, seperti saya yang kerja sebagai penjamin perumahan. Oke. Kita membutuhkan dokumentasi, salah satunya itu H-1B visanya mereka. Oke. Terus dokumentasi penghasilan. Oke. Iya. Kalau mereka sudah kerja 1 tahun di sini, itu ada kemungkinan masih belum bisa ya Oke. peminjaman rumahnya. Iya. Kecuali mereka statusnya itu udah kayak green card. Oh. Iya. Oke. Atau enggak H-1B visanya itu Ya. udah ada. Oke. Tapi mereka kerja di company perusahaan gede itu setahun. Oke. Dan penghasilannya itu tahunan, bukan penghasilan per jam. Oke. Siap. Ya. Oke. Kalau mereka udah kerja setahun di sini dengan penghasilan tahunan, kita bisa memakai studi transkrip ya, Oke. studi transkrip tamatan kuliah, unofficial transcript namanya itu kita bisa tambahin jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun dari studi transkrip ini kita udah ambil, sama penghasilan 1 tahun itu dijadinya 2 tahun. Soalnya di sini buat melakukan peminjaman harus ada history employment, jadi pengalaman kerja setidaknya 2 tahun. Oke. Kalau nggak ada 2 tahun ya kita ambilnya itu penghasilan kerja 1 tahunan penghasilan, Oke. ditambah dengan unofficial transcript dari sekolah. Oh, I see. Oke. Nah, Jadi jurusan sekolahnya itu harus bisa harus sama dengan pekerjaan yang mereka melakukan yang sekarang. Oh, begitu ya? Iya benar. Kalau misalkan mereka sekolahnya programmer,
mereka keluar kerjanya sebagai software engineer itu termasuk. Ya kan? Jadi programming. Oke. Ya, jadi satu jurusan. Iya. Nah ini buat teman-teman ya, H1B itu adalah visa kerja ya di sini ya. Jadi kalau ada orang yang bilang visa H1B itu maksudnya itu visa kerja buat di Amerika. Nah ini jadi Pak Hadi ya, kalau misalnya kan anak-anak yang misalnya nih ada juga kasusnya kayak seperti mereka dapat apa sih? CPT ya sebutannya ya kalau nggak salah ya. CPT, ya. CPT ataupun OPT gitu. Jadi kalau CPT kan itu sebelum mereka lulus ya. Benar. Kalau OPT itu setelah mereka lulus. Benar. Jadi di Amerika kan diberi siswa-siswa itu diberi kesempatan buat kerja. Benar. Jadi kalau visa mereka masih CPT atau OPT itu masih belum bisa ya anggapannya buat dapat pinjaman. Belum tentu. Oke. Ada beberapa peminjaman perusahaan yang bisa memberikan pinjaman pada orang-orang luar yang kerja di sini masih dalam under status OPT kalau nggak CPT. Oke. Iya, soalnya OPT itu kan itu biasanya kalau sudah selesai sekolah, kan sekolah kan visanya F1 ya. Iya. Kalau udah selesai sekolah, mereka diperbolehkan buat kerja. Betul. Ya kan, kalau misalkan mereka di bidang sosial, mereka udah dapat kerja, mereka dapat setahun. Ya kan, kalau di bidang STEM, mereka kerja setahun, habis itu bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Kan? Betul ya. Jadi itu ada beberapa peminjaman perusahaan, peminjaman perusahaan itu yang bisa melakukannya. Oke. Jadi ada beberapa yang bisa ya. Ada beberapa yang bisa. Oke. Tapi buat di tempatnya Pak Hadi, kita lebih ke yang lebih tradisional. Sudah bisa kerja dan minimum 2 tahun. Benar. Betul. Oke. Siap. Nah ini itu buat yang ada lagi nggak ya Pak Hadi kira-kira dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau syarat-syarat tertentu? Ada. Masih ya. Oke. Masih. Aku tambahin lagi dikit. Siap. Silakan. Yang buat apa itu namanya income-nya ya. Oke. Income itu penghasilan. Iya. Nggak apa-apa. Jadi penghasilannya itu pengalaman kerja kan saya bilang 2 tahun ya. Dan 2 tahun itu bukan buat company yang baru sekarang, tapi total pengalaman kerja di Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan dia ada pengalaman kerja yang lama, biarpun masih sekolah, itu bisa dimasukin. Iya. Nah, dokumentasi yang lainnya itu adalah dokumentasi aset ya. Dokumentasi asetnya itu bukan seperti aset perumahan atau aset mobil atau gimana. Karena belum ada rumah juga ya. Iya. Tapi asetnya itu dalam bentuk keuangan. Jadi bisa uang tunai yang ada di bank, di akun bank. Kalau enggak ada di investasi saham. Ya kan. Nah itu asetnya itu penjaman perusahaan itu mau lihat kalau peminjam itu ada duit buat cicilannya. Iya. Itu satu. Kedua itu buat down payment. Ya kan? Duit pertama yang mereka mau kasih gitu kan. Dan juga duit untuk kita namanya closing cost. Ya kan? Jadi pinjaman perumahan di sini ada cost-nya. Iya. Betul sekali. Iya. Dan kalau duit sendiri peminjam itu kurang, di sini ada namanya gift fund. Jadi keluarga bisa kasih duit ke peminjam, pembeli rumah sebagai gift. Jadi bisa bantuin. Itu gak apa-apa. Nah, coba sedikit soal yang gift ini Pak Hadi ya, karena mungkin kenyataannya banyak kan dari klien saya juga itu orang-orang Indonesia gitu ya. Dan mereka kan rata-rata baru dapat kerja ya lumayan lah ya setahun 2 tahun. Kan jelas mungkin, dan apalagi sekarang harga rumah udah mahal sekali di sini ya. Jadi nggak mungkin gaji setahun 2 tahun bisa buat down payment-nya.
Benar. Jadi kalau buat realitasnya, mereka ini pasti butuh uang dari orang tua kan, dari Indonesia ya. Benar. Nah sekarang pertanyaan saya itu mau bertanya seperti ini, apakah waktu uang ini dikasih ke anaknya di sini, artinya kan uangnya ditransfer dari bank di Indonesia ke bank kayak di sini ya? Benar. Nah terus itu dijadikan buat down payment, apakah di sini ada pajak yang bersangkutan? Ada aspek pajaknya nggak? Itu pertanyaan saya. Kalau soal pajak Ya. itu bisa didiskusiin sama akuntansi ya, accountant-nya yang sudah certified. Oh, Ya, oke. Aku Iya. jurus saya akuntansi, Iya. saya udah certified. Oke. Buat ngomong pajak, Iya. ya Oke. kan? Aha. Ya. Tapi setahu aku di Amerika itu ada limitin batas ya. Seumur hidup perorangan itu boleh kasih gift-nya itu seberapa banyak. Oke. Itu bisa dicek di online. Oke, siap. Oke. Dan sebenarnya duit yang buat gift itu ya, buat beli rumah sebagai down payment, itu bisa juga langsung dikirimkan ke namanya escrow. Oh, Ya, oke. Iya. Jadi proses pinjaman rumah di sini pembelian gitu harus ada orang ketiga. Kita namanya title company sama escrow. Title company itu yang memproses soal perumahan, izin perumahan kayak title deeds-nya gitu ya. Terus yang mengatur pemasukan duit dari seller, duit dari buyer, mereka yang membagikan, memastikan kalau angka-angka dari penjualan ini itu adil. Iya. Jadi nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan. Oke. Iya. Ya, jadi buat yang lain, kalau saya ada video sebelumnya juga ada podcast bersama orang escrow. Jadi kalau pengen tahu lebih jelas lagi, coba dilihat video yang saya sebelumnya. Iya, benar. Iya. Nah, oke, jadi yang kembali tadi Pak Hadi ya. Jadi bisa ya uang itu dari orang tua langsung ditransfer ke escrow-nya? Bisa. Oke, iya. Dan banknya juga biasanya yang saya dengar ya Pak Hadi ya, beberapa lender saya kerja, katanya uang ini make sure di-record bagaimana, jadi dan juga jangan disentuh bagaimana gitu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Benar ya itu Pak Hadi ya? Jadi uangnya jangan disentuh buat apa-apa, itu apakah ada pengaruhnya di situ apa tidak ya? Duit yang dari orang tua gift dari orang tua. Soalnya duit itu udah di escrow. Oke, jadi nggak mungkin mereka sentuh lagi ya. Dan uang itu apakah mereka bisa nggak jadi deh? Siapa tahu ya, uangnya bisa dibalikin nggak? Kalau misalkan pembeli mengundurkan diri dari penjualan ini secara ini ya. Iya, itu duitnya bisa dikembalikan. Oke. Iya. Dan gift fund ini, duit gift ini boleh dikirim ke escrow itu. Oke. Beberapa hari sebelum closing. Oke. Jadi lebih baik mungkin dikirimnya beberapa hari sebelum closing ya, jangan awal-awal juga kali ya. Benar. Siapa tahu ada apa gitu ya. Iya, soalnya di sini itu mereka butuhin itu adalah gift letter. Jadi di sini ada kontrak gift itu yang menerapkan penerimanya siapa, pemberinya siapa, relasinya apa, berapa jumlahnya, dan apakah gift ini itu ada pengembalian nggak? Iya kan, kalau gift itu kan gift kan, artinya nggak ada kembaliannya kan? Iya. Jadi oke, siap. Terus dilihat pengiriman dari bank mana, nomor akunnya berapa? Iya. Oke, ya, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Oke, sekarang mungkin kita coba jump yang ke biasa orang kedua ya Pak Hadi ya. Kan biasanya ada yang modelnya seperti ini, anak masih sekolah di sini. Karena kenapa saya bawa soal anak sekolah di sini? Karena rata-rata orang Indonesia, kalau datang ke Amerika, pasti ada pertama gara-gara anaknya sekolah di sini gitu ya. Anak sekolah di sini dan sekali di rumah gitu. Nah, saya sering ketemu nih klien-klien saya, anak baru masuk college, orang tuanya langsung tanya, Roland saya mau beli rumah nih, gitu ya.
tapi anak saya masih di sekolah. Bagaimana tuh prosesnya? Nah, pernah dengar seperti itu Pak Adi? Mungkin ada klien yang sering. Nah, gimana tuh? Jadi sebenarnya orang luar itu boleh beli rumah di Amerika, ya kan? Mereka bisa anggapnya investasi, di sini, kan? Proses peminjamannya juga ada sebenarnya, ya kan? Tapi nggak semua peminjaman perusahaan itu kasih gitu. Soalnya mereka ada kita namanya guideline-nya mereka sendiri, ya kan? Kalau persyaratan itu yang saya tahu itu biasanya mereka membutuhkannya itu down payment-nya itu lumayan lebih besar ya? Lebih besar. Ya, bisa sampai 40%. Dari harga beli rumah. Harga rumah. 40% dari harga rumah. Dan duitnya itu sudah harus ada di Amerika. Ya kan? Dan ada juga lender yang minta 40% down payment, terus minta lebih dikit gitu buat ada di sini, dan duitnya itu dimasukin ke deposito. Di bank tersebut ya? Iya. Ada juga gitu. Habis itu mereka juga minta mungkin penghasilan di Indonesia ya diterjemahin ke bahasa Inggris. Jadi itu buat penerjemahnya itu maksudnya dari Indonesia sudah diterjemahkan kan? Bukan mereka bawa ke sini terus diterjemahkan gitu? Iya, dari Indonesia sudah diterjemahkan dan disahkan sama banknya juga ya? Benar. Oke. Iya, buat dia penghasilan. Iya. Ada penghasilan nggak gitu? Iya. Jadi nggak ada istilah mereka terjemahkan sendiri ya Pak Ari ya? Siapa tahu di Indonesia kan akal banyak nih. Terjemah sendiri aja nih gitu. Mesti sah gitu ya? Mesti sah, ya. Terus ada juga kan orang yang misalkan mereka itu green card holder di sini, kita bukan ngomong orang asing lagi, orang asing udah green card, atau enggak mereka udah naturalisasi di sini ya. Tapi kerjanya masih di luar gitu. Mereka juga bisa melakukan peminjaman selama mereka melaporkan pajak di Amerika. Sama 2 tahun juga. Ini buat supaya yang lain clear ya. Maksudnya Pak Adi adalah jadi orang Indonesia sudah dapat green card, tapi dia masih kerja di Indonesia, seperti Pak Adi ya. Kan bank di sini kan butuh cek nih orang income-nya berapa gitu ya. Tapi kan dia nggak kerja di sini. Nah, tadi maksudnya Pak Adi, jadi orang tersebut walaupun dia kerja di Indonesia, dia mesti juga lapor penghasilannya di Amerika. Nah tapi Pak Adi, emang pekerjaannya itu misalnya dia kerja di mana ya? Swasta gitu ya, maksudnya wirausaha. Jadi kayak pengusaha kan di Indonesia rata-rata pengusaha sendiri ya, kerja sendiri. Itu gimana ya? Jadi dia lapor penghasilannya seperti apa? Misalnya punya toko nih, misalnya ya toko cat lah, atau restoran misalnya. Itu pelaporannya jadi dia lapor di account dia pakai accountant di Indonesia. Terus nanti hasilnya itu dia lapor ke Amerika, seperti itu demikian atau? Setahu saya di Indonesia mereka lapor Indonesia pajak sama penghasilan di sini kan. Jadi karena green card ya lapor juga di Amerika pakai CPA-nya Amerika. Jadi CPA Amerika akan melihat data yang dari Indonesia tadi. Oke. Ya memang prosesnya agak ruwet ya. Iya. Tapi ya balik lagi buat ke orang asing yang benar-benar nggak ada penghasilan di Amerika, ya prosesnya itu down payment-nya tinggi, terjemahan penghasilan dokumen Indonesia, terus mungkin juga butuh lihat aset di Indonesia juga ada berapa. Ini yang buat aset di Indonesia kan mungkin yang gampang kalau bank gampang ya, deposito berapa, saham juga gampang kan ada di record ya saham berapa. Tapi kalau misalnya yang lain-lain gimana ya Pak Hadi ya? Misalnya kalau tanah, surat tanah gitu misalnya ya, apa gimana? Enggak, mereka lihatnya itu ada berapa banyak dana di bank. Jadi lebih ke liquid ya? Lebih ke liquid. Jadi yang aset yang kayak rumah, mobil itu nggak usah ya? Itu nggak usah, jadi lebih ke liquid sama investasi saham. Jadi dia misalnya punya beberapa villa di Bali misalnya, itu nggak dihitung ya? Oke. Jadi yang lebih liquid ya? Lebih liquid, Oke.
Tadi kita coba balik sedikit ya Pak Hadi ya. Tadi kan ngomong kalau bank ini 40%. Kalau orang lokal berapa persen Pak Hadi bisa? Paling minimum lah. Orang lokal paling minimum bisa 3%. 3% ya? Bisa 3,5%, Oke. bisa 5%. Soalnya ada beberapa pinjaman program peminjaman. Nah, ini kan mungkin ya memang DP kecil ya, 3%, 5% ya. Ini pasti ada fee-nya juga kan Pak Hadi, apa gimana? Iya benar. Di sini down payment di bawah 20% itu ada namanya ntar mortgage insurance. Oke. Jadi itu insurance buat melindungi banknya ya? Melindungi banknya, buat mortgage-nya, buat peminjamannya, ya kan? Soalnya itu di sini guideline-nya itu, rule-nya itu, aturan-aturannya itu ditetapkan buat melindungi peminjam. Kalau peminjam melindungi pinjam perusahaan, melindungi pinjam perusahaan. Kalau peminjam mengasih down payment di bawah 20%, itu mereka bakal boleh mengambil namanya mortgage insurance. Dan itu harus ya Pak Hadi ya? Itu harus. Harusan, iya. Tapi kalau misalkan orang yang kerja di sini adalah seorang dokter, jadi kita ada namanya program dokter ya. Oke. Ini dokter apa aja ya? Dokter apa aja. Oke. Termasuk dokter hewan. Oke. Iya. Dokter gigi, dokter chiropractic, bukan chiropractic ya. Dokter enggak dokter ya? Iya. Jadi itu mereka melakukan peminjaman di bawah 20%, kayak 10% atau 15% itu nggak ada mortgage insurance. Baru tahu tuh saya. Oke. Terus di sini juga ada loan program buat orang yang di sini yang masuk military. Veteran ya jadi ini ya. Iya. Itu juga nggak ada mortgage insurance. Wah, bisa 0% down payment. Bisa 0%. Iya. Iya tadi ya teman-teman ya, saya mau kasih clear sedikit. Jadi mortgage insurance tadi itu bukan mortgage insurance buat kita ya, maksudnya kita peminjam. Jadi insurance buat banknya. Jadi karena kebanyakan orang suka default ya. Kalau default kan, gimana nih kalau orang yang default tadi yang pinjam uang kabur atau nggak bayar gimana kan? Jadi ada perlindungan terhadap banknya. Benar ya? Benar. Iya. Benar. Oke. Iya, siap. Wah menarik juga ya ini. Iya. Jadi down payment kalau misalkan udah 20% dan lebih dari 20% itu tidak ada namanya mortgage insurance. Oke, siap. Tapi kita bisa melakukan 3% down payment. Bisa, tapi ada mortgage insurance. Ada mortgage insurance-nya. Boleh di-spill sedikit nggak Pak? Itu mortgage insurance berapa sih ongkosnya? Mungkin dalam bentuk persen atau dalam bentuk apa sepertinya? Perhitungannya itu dalam bentuk persen. Tapi setiap mortgage insurance company itu dia premiumnya beda-beda. Jadi setiap peminjaman itu mereka bukan melakukan partner ya sama mortgage insurance itu. Bank atau peminjam perusahaan itu partner sama mortgage insurance bukan cuma satu. Mereka ada 3 atau 4 gitu. Dan pas peminjam melakukan di bawah 20% itu langsung udah dikirimkan ke mortgage insurance company, dan setiap company itu kasih code-nya berapa, premiumnya berapa, dan kita bank itu melakukan yang terbaik buat mereka. Iya. Dan pastinya ini sudah dibahas waktu awal-awal buat pre-approval ya Pak Hadi? Benar, udah dibahas awal-awal. Jadi berapa? Setiap orang itu beda pembayarannya. Jadi ini bukan ongkos yang tiba-tiba muncul ya, kayak kok tiba-tiba naik. Jadi sudah dibahas waktu buat pre-approval ya. Benar. Jadi pre-approval itu teman-teman, kalau di sini kalau kita mau beli rumah, bank itu biasanya memberikan si peminjam uang ini namanya pre-approval letter gitu ya. Pre-approval letter. Fungsinya nanti waktu kita misalnya mau beli rumah, ini waktu kita kasih offernya bakal dilampirkan juga pre-approvalnya. Jadi pre-approval ini yang memberi jaminan kalau orang ini yang mau kasih offer, dia bisa dapat rumahnya gitu, bisa afford rumahnya gitu ya Pak. Jadi nggak kayak gue mau beli rumah, uangnya ada nggak? Nah kayak gini nih, ada bukti dari bank yang tertulis ya pre-approval, saya bisa afford rumah seharga demikian.
gitu ya. Benar. Nah jadi waktu mengambil pre-approval itu dari lendernya itu sudah kasih tahu, oke kamu DP 3%, ini segini jumlah mortgage insurance-nya, benar ya tadi ya? Benar. Oke. Iya. Jadi pre-approval ada lender yang kasih namanya pre-approval, ada lender yang kasih namanya pre-qualification. Oke. Ya kan? Dan dua-duanya itu sama sebenarnya. Dan dua-duanya itu sudah melakukan kewajiban pemeriksaan data-data peminjam. Mereka sudah melakukan pemeriksaan penghasilan. Aset liquid, terus kredit. Jadi di Amerika itu butuhnya kredit check. Kalau buat orang asing, ya nggak melakukan kredit check, soalnya ada kan. Iya tadi foreigner ya. Iya. Foreigner nggak ada kredit, tapi ya buat orang lokal kita melakukan kredit check. Nah, dan kalau lender udah kasih pre-approval sampai qualification, itu 95% itu udah on the go gitu. Yang 5%-nya itu, ya 5% itu biasanya itu buat underwriting, ngecek lagi biar nggak ada masalah gitu. Mereka ngecek ulang lagi penghasilannya, dokumentasinya semuanya lengkap, make sure itu by the guidelines-nya mereka gitu kan. Itu juga termasuk appraisal. Iya, jadi sedikit tadi Pak Hadi ngomong soal appraisal. Appraisal ini yang adalah suatu perusahaan yang nanti di-hire sama lender buat memastikan rumah yang tadi kita kasih offer itu, yang si pembeli mau beli, apakah harganya sesuai dengan spesifikasi rumahnya. Apa rumah ini yang seluasnya 2000 square feet, lokasi di sini, dan offernya sampai 1 juta misalnya ya, apakah benar harganya 1 juta? Karena kan kebanyakan juga bisa over value ya tadi ya, dan kadang-kadang bervalue. Nanti appraisal inilah yang membuat, yang memastikan nanti, jadi supaya si yang pemberi pinjaman bank tersebut bisa merasa aman gitu. Jadi kayak saya pinjam duitnya kebanyakan kayaknya nih, uangnya mahal, rumahnya kemahalan gitu ya. Jadi dia ada, makanya ada tadi appraisal tadi. Benar. Kalau beli harga rumah, appraisal value-nya lebih tinggi daripada harga rumahnya, aman. Value supported. Kalau misalkan lebih rendah, ini ya mesti nombok sendiri ya Pak. Mesti nombok sendiri. Harus dikurangin. Betul. Iya, kalau enggak wah hilang gitu nanti. Harus di-adjust. Iya. Oke. Ya, good. Ya ada lagi Pak Ali, apa yang mau dibagikan? Dari tadi proses yang tadi apa? Pre-approval sama pre-qualification ya. Iya. Jadi buat orang yang mau beli rumah di sini ya, ketemu real estate agent, itu harus ya. Buat step number one ya. Step number one. Iya. Dan ketemu lender kalau misalnya mau pinjam duit itu juga harus. Betul. Namanya loan officer. Setuju saya. Iya kan? Iya, soalnya mau beli rumah pakai pinjaman duit, kalau ketemu realtor, masih belum ada surat pre-approval qualification-nya, ntar kalian juga mau minta kan? Iya, betul. Jadi pas datang ke loan officer, minta suratnya itu penting. Jadi kerjasama antara realtor sama loan officer itu sangatlah penting. Betul. Ini penting sekali ya teman-teman ya, karena saya di pengalaman saya sebagai realtor, ini bayarnya datang, saya mau beli rumah ini kayak gini. Wah ternyata saya bilang sudah ada pre-approval belum? Ntar saya cek. Terus akhirnya udah kita lihat beberapa rumah, ini awal saya jadi realtor ya. Terus dicek ternyata di approvalnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi dia pikir dia bisa beli rumah 3 juta, ternyata cuma sanggup 1,5 juta. Akhirnya dia sudah spend begitu banyak waktu di awal karena berpikir dia bisa afford rumah 3 jutaan, jadi lihatnya rumah 3 jutaan. Tapi setelah lihat jadi sekarang dikerucut lagi balik ke 1,5 ke bawah. Nah ini maksud saya tadi juga Pak Hadi ada ngomong, step number 1 betul, kita cari realtor. Nomor 2 adalah cari lendernya. Karena penting sekali supaya nomor 1
Bapak Ibu ini nggak overwhelm ya. Soalnya cari rumah itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Benar. Wah, satu hari lihat 5 rumah pasti udah pusing kayak aduh yang mana ya. Mendingan untuk membantu proses tersebut, makanya kita mesti dapat pre-approval dulu. Jadi comfortable. Rumahnya saya ini pre-approvalnya 1,5 juta. Bisa sih beli ke atas asal ya nambah uang sendiri lagi ya. Nambah uang sendiri. Iya. Tapi comfortable nggak masalahnya itu ya. Nah, jadi kalau sudah dapat pre-approval, jadi kalau lihat rumah tuh lebih enak gitu. Oh iya saya nggak bisa afford ini, nggak usah lihat yang inilah. Yang ini aja. Benar. Jadi lebih gampang. Jadi nggak usah kayak tadi yang pengalaman saya pertama kali, itu buang waktunya udah berapa bulan itu. Karena dipikir tenang, kerjaan saya bagus, gaji bagus gitu ya. Masih belum sih. Iya. Jadi itulah kerjaan lender, mengecek penghasilan, aset. Jadi biar bisa pastiin kalau pinjaman itu bisanya seberapa. Betul. Nah, kalau misalkan pembeli mau belinya lebih dari itu, daripada down payment-nya itu segala macam, ya nombok sendiri lebih tinggi lagi down payment-nya. Ya, benar. Bukannya nggak bisa ya, bisa. Asal bayar lagi selebihnya ya. Iya. Karena kan uang pinjamannya batasnya cuma demikian. Kalau mau beli yang lebih tinggi ya kamu isi sendiri ya, gap marginnya itu. Iya. Namanya down payment. Down payment, betul. Iya. Apa ada lagi Pak Adi yang mau ditambahkan? Mungkin itu aja. Itu aja ya. Ini mungkin sebelum kita close session kali ini menarik nih Pak Adi ya. Cuman mungkin yang buat kali ini kita bahasnya sampai sini dulu, nanti kita bisa lanjut lagi buat boleh ya. Iya. Saya mau tanya Pak Hadi, ada pengalaman menarik nggak nih yang bisa dijadikan pelajaran buat orang-orang nanti yang nonton dan pengen pinjam uang buat beli rumah nih? Apa nih kira-kira, ada nggak cerita-cerita menarik? Ada beberapa sih. Nah, oke. Gimana? Ini buat orang yang lokal di sini ya. Kalau misalkan lagi dalam proses peminjaman, terus kan kita tadi mintanya itu aset bank ya. Jadi kayak bank statement gitu ya. Pas lender lihat bank statement, kalau di dalam bank statement itu ada transaksi cash, transaksi uang tunai. Jadi deposit tunai, tarik tunai, itu entar bisa aja jadi ada masalah. Iya, misalkan ya makanya saya bilang kalau saya mau kasih saran. Iya, silakan. Kalau mau deposit duit tunai, itu langsung depositnya awal-awal. Kalau ada duit tunai jangan taruh di rumah. Taruh di bank ya? Iya, taruh di bank. Iya. Kalau mau pakai uang tunai ini ntar buat pembeli rumah atau segala macam, peminjaman lender itu mereka nggak mau terima tunai kayak tunai last minute gitu ya? Iya. Soalnya duit tunai itu nggak bisa dilacak. Dipikir money laundry kali ya? Iya. Jadi kalau misalkan pas kita ngeprint statementnya itu, pas kita kasih lendernya lihat, ini ada duit tunai nih, misalkan duitnya itu adanya 500.000, tapi duit tunainya itu depositonya itu ada 90.000, 80.000, dan itu dalam 80.000, 10.000 dalam berjangka. Contohnya ya. Iya. Itu dikurangin sama mereka. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi lebih baik dari awal uangnya sudah di bank gitu ya. Dari awal di sana. Iya. Oke. Iya. Jadi duitnya udah di sana, taruh di sana selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Siap. Iya. Terus ada lagi pengalaman yang dimana yang give ya. Yang give. Tadi kan saya bilang kalau give itu mendingan langsung kasih ke escrow. Nah, kalau give-nya langsung kasih ke pinjaman, itu ntar harus mintanya dokumentasinya banyak. Biasanya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Soalnya yang penting
lender itu maunya itu tahu tuh source-nya itu dari mana. Itu yang paling penting ya. Dan mesti tertariknya dari orang tua, misalnya gitu ya. Dari orang tua. Ya. Nah, jadi duitnya dari orang tua. Oke, orang tua ada duitnya enggak? Kasihlah saya bank statement. Dari orang tuanya ya. Iya. Oke, jadi terlibat juga tuh nanti orang tua dilacak juga. Bener kan? Orang tuanya yang kasih atau siapa gitu ya. Iya. Kalau misalkan duitnya udah masuk ke si pembeli, kita minta juga statement pembeli, duitnya udah masuk nggak, benar nggak dari sini? Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau yang dari misalnya klien orang Indonesia, ada pernah kejadian aneh nggak, Pak Hadi? Atau kejadian yang menarik buat dibagikan buat yang lain juga? Siapa tahu biasanya kan mirip-mirip ya. Kebiasaan di Indonesia mungkin dibawa ke sini. Iya. Jadi ada satu, misalnya kita udah di dalam proses peminjaman rumah nih. Iya. Kita kan udah kalau misalnya orang Indonesia udah kerja sini, udah ada status sini, kerja sini ya, kita kan berarti ada kredit ya. Iya. Nah, ntar kita bahas ya, butuh kreditnya itu seberapa banyak dan seberapa lama buat bisa pinjaman rumah. Tapi kalau misalnya kita udah nge-pull order hard pull kredit ya, kita lacak itu kreditnya itu, misalkan dia ada udah ada kartu kreditnya berapa banyak, udah oke ya. Semua udah clear. Tapi pas saat closing, lender pasti bakal ngecek lagi sekali lagi. Iya. Ngecek sekali lagi. Kalau pembeli membuka kartu kredit atau beli, misalkan kadang orang bilang, oh saya dapat rumah baru nih, saya mau beli furniture, saya mau beli ranjang baru, dan pas ke tempat pembelian itu toko, pegawainya nawarin, lu mau nggak dapat diskon? Lu mau dapat diskon harus melakukan aplikasi ini. Dan banyakkan pembeli nggak tahu aplikasi apa, gue mau diskon. Tapi aplikasi itu aplikasi kredit. Iya. Pas dikasih dan itu semuanya, ntar pas lender nge-pull lagi, soft pull ya namanya, bukan hard pull. Jadi soft pull itu gak nge-fact sama credit score. Itu kelihatan, oh ini ada beberapa transaksi kartu kredit baru gitu. Iya. Oke. Prosesnya dibawa lagi, mulai lagi dari awal. Oh begitu ya. Dan itu memperlambat closing day. Oke. Nah tuh ini penting nih ya buat teman-teman yang nanti mau beli rumah ya. Iya. Jadi tunggu sabar dulu ya. Paling mendingan sabar sampai closing, baru beli. Jangan lagi proses sudah mau closing ini 5 hari lagi closing kok gitu ya. Udah beli aja deh. Jangan. Jadi pelajaran. Karena dia ada soft pull lagi nantinya. Jadi jangan supaya tidak terjadi postpone ya. Benar, jangan postpone. Terus kan tergantung juga kan dia beli barang itu berapa mahal kan. Oh iya benar. Semua dalam kartu kredit, sama dalam kredit kan. Betul. Jadi ada biaya bulanan. Iya. Nah, itu masuk lagi ntar. Iya. Di introspeksi lagi sama lender. Oke. Wah, menarik ya. Nah, itu ada satu lagi. Kalau misalkan kerja ya. Ya kan, ini lagi kerja nih. Jadi awal-awal itu mendingan terbuka saja sama loan officer. Oh, oke. Ini bilang saya mau kerja, tapi ntar saya mau stop kerja soalnya family gitu kan. Oh, ini dalam hal berhenti sendiri atau dipecat? Bukan dipecat. Berhenti sendiri, Pak. Bukan berhenti sendiri. Tapi kayak cuti misalkan cuti ada anak gitu. Oke. Kalau enggak pindahan kerja. Ya itu upfront aja sama lender. Iya. Ya kan, kasih tahu loan officernya. Saya bakal gini-gini gitu. Soalnya ntar kalau misalnya udah dalam proses ya, pas terakhir ntar lender ngecek, si A masih kerja nggak di sini? Oh iya. Iya masih kerja tapi sekarang lagi cuti. Cutinya berapa lama? Oh cutinya 5 minggu. Ya kan, cuti namanya partner leave ya. Iya. Oh, dibalikin lagi kayak awal. Seperti itu ya. Iya, soalnya income paternity leave sama income itu kan beda. Oh, makanya mendingan dikasih tahu aja, disclose aja ya. Iya, benar. Kalau saya bakal kayak gini gitu, jadi lebih mudah. Kalau enggak si A, oh iya dia berhenti. Iya. Kenapa berhenti?
nggak tahu. Nggak tahu. Diri ternyata dia berhenti, dia pindah kerja. Wah. Nah, dibalikin lagi. Wah, penting ya. Jadi jangan sampai, pokoknya jangan sembunyi-sembunyi lah ya Pak Adi ya ceritanya ya. Jadi mendingan share sama, anggap aja lender ini teman. Benar. Teman dalam proses waktu kita mau closing. Jadi teman kita waktu lagi mau beli rumah adalah lender dan real estate agent-nya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti demikian, make sure di share gitu ya. Karena ini penting sekali. Masalah transfer uang, pakai uang ya Pak Adi ya, pindah kerjaan. Benar. Apalagi yang masalah misalnya title rumah. Wah, itu sering banget tuh Pak Adi. Misalnya, saya nggak mau di dalam title. Wah, tapi itu masih bisa ya. Waktu closing kan bisa sign quit claim deed ya. Quit claim deed. Iya. Menyerahkan kalau saya nggak mau ada ownership ini. Iya. Karena mesti diketahui juga kalau di Washington State, karena di masing state di Amerika beda ya peraturannya tadi. Beda. Kalau di Washington State itu suami istri otomatis langsung jadi satu kesatuan ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya mau beli rumah, suaminya nih, punya saya aja. Si istri mesti sign yang tadi namanya quit claim deed itu ya Pak. Iya, jadi mengatakan dia nggak ada kepemilikan di rumah tersebut. Nah, jadi itu mesti diperhatikan. Benar. Iya. Ya ada lagi Pak Adi? Itu aja ya. Oke, mungkin kali ini kita sampai sini dulu. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi buat topik berikutnya ya Pak Adi ya. Di kesekian kalinya. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya ya. Ya, terima kasih. Bye-bye.